Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putriana Utami dengan NIM G002318. Saya berasal dari kelompok B6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen, rektum, kanalis, analis. Oke, yang pertama itu ada dinding abdomen. Nah, dinding abdomen itu terdiri dari dua, yaitu anterolateral dan juga posterior. Nah, dari dinding abdomen ini juga itu terdapat beberapa lapisan. Yaitu kalau untuk yang anterolateral itu lapisannya itu ada kulit. Yang pertama kulit, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis itu ada dua fascia, yaitu fascia Camper sama fascia Scarpa. Nah, untuk fascia Camper itu dia tuh dilapisi oleh dinding oleh lemak. Jadi itu yang bikin fascia Camper tuh lebih tebal daripada fascia Carpa. Nah, sedangkan fascia Carpa ini cuma dilapisi oleh membranosanya aja. Nah, eh, terus juga ada di antara lateral itu juga ada fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosisnya, terus juga ada fascia transversalis, terus juga ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, terus juga ada peritoneum parietal. Nah, di posterior itu juga sama, itu ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, di mana lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, terus lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, terus ada musculus longissimus dorsi, terus juga ada musculus serratus posterior inferior. Terus untuk lapisan ketiganya itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis, terus juga di lapisan keempat itu juga ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, terus juga ada fascia extraperitonealis, terus juga ada peritoneum parietal. Nah, pembedaan antara anterolateral dan juga posterior itu untuk lapisannya itu cuman di lapisan profunda, cuman di fascia profunda sama fascia transversalis. Di posterior, posterior tidak memiliki fascia profunda dan juga tidak memiliki fascia transversalis. Oke, next. Nah, musculoid aponeurosis tadi kan belum dijelasin kan. Nah, musculoid aponeurosis itu eh, dia tuh ada dua. Yang pertama ada flat muscle, terus juga ada vertical muscle. Nah, flat muscle ini isinya tuh ada apa aja? Ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus. Untuk vertical muscle-nya itu ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis. Nah, dan juga yang membungkus dari vertical muscle ini itu adalah vagina musculi recti. Nah, untuk musculus rectus abdominis tadi itu ini yang eh, membentuk terjadinya sispek. Terus terus juga eh, next. Di sini untuk anatominya musculus rectus abdominis di sini. Ini musculus obliquus externus di sini, musculus obliquus internus abdominis di sini, musculus piramidalis itu ada di sini, berbentuk piramida di sini. Makanya dinamain piramidalis. Oke, next. Nah, untuk di sini tuh ada muskulu, ini ada vagina musculus recti itu kan tadi kan membungkus vesical muscle. Terus juga terbentuk oleh aponeurosis dari tiga horizontal muscle.
Isinya itu musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis. Nah, terus juga vagina musculus recti abdominis tadi tuh kan eh, yaitu membungkus sempurna fasies anterior dan posterior. 3/4 bagian atas rectus abdominis, eh, terus juga dan menutupi hanya fasies anterior untuk 1/4 bawahnya. Terus tuh karena tidak ada sarung yang menutupi 1/4 bagian bawah fasies posterior, rectus abdominisnya, di sini muskulus ini tuh berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, batas batas superior dan inferior itu dinamain linea arcuata ini, linea arcuata. Next. Ini ada lapisan fascia transversalis. Itu lapisan yang hijau. Yang hijau ini itu lapisan fascia transversalis. Next. Terus di sini juga ada lapisan fascia extraperitonealis. Eh, la- lap- Oke, lanjut. Lapisan fascia transversalis. Nah, lapisan fascia transversalis ini eh, itu tuh merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Ini ada lapisan fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini tuh memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini tuh berisi jaringan lemak. Terus juga fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneale. Terus fascia ke arah sisi posterior tubuh itu disebut retroperitoneale. Terus juga terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Oke. Sekarang ada peritoneum. Nah, peritoneum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada parietal peritoneum sini dan juga ada visceral peritoneum. Nah, buat bagian-bagian atau organ-organ dari retroperitoneum uh, itu banyak kan. Jadi jembatan keledai buat ngehafalnya itu ada set Parker, yaitu di mana S itu adalah suprarenal gland, terus ada A itu ada aorta, D ada duodenum, P ada ada D ada duodenum atau part superior, terus P ada pankreas, itu kecuali kauda. Terus ada U itu ureter, C itu colon ascendens descendens, terus ada K atau kidney itu ginjal, terus ada esophagus dan juga rada rectum. Nah, kalau yang uh, intraperitoneal itu apa aja tuh organnya? Nah, organnya itu kecuali yang dari retroperitoneal. Itu kalau intraperitoneal tuh organnya ada gaster, duodenum part superior, ada jejunum, ada ileum, ada appendix vermiformis, terus ada kolon transversum, ada kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepar. Nah, untuk peritoneum parietal tadi tuh dia tuh lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi maaf,
dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus kalau misalkan peritoneum visceral, itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis, baik secara permukaan organ yang disebut organ rektopenial tadi, maupun seluruh permukaan organ disebut organ intraperitoneal. Ini maaf dibalik, aku mundur sedikit lagi soalnya lupa jelasin yang tadi. Terus itu kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Ini peritoneal cavity kan. Terus dalam keadaan normal, kafum itu berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan serosa ini tuh berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum. Sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan gitu. Serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, kavum peritonei tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi dia itu terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai ada kavum peritonei major sama ada kavum peritonei minor. Nah, kavum ini tuh berhubungan melalui suatu foramen atau lubang yang disebut sebagai foramen epiploica winslowi. Oke. Nah, ini ada duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu terbagi menjadi tiga. Ada mesentri atau alat penggantung peritonei, terus ada omentum, eh, terus ada omentum, terus ada ligamen peritonei. Nah, untuk duplikator peritoneum ini sendiri tuh dia tuh terdiri, kenapa diberi nama duplikator peritoneum? Karena dia tuh mempunyai dua lapis peritoneum. Jadi mesenterium dan omentum minus terdiri dari dua lapis peritoneum. Tapi kalau omentum majusnya itu terdiri dari empat lapis peritoneum. Oke, next. Ini buat mesenteri. Nah, untuk mesenterium itu tuh adalah lipatan ganda peritoneum tadi kan yang luas dan berbentuk pipas yang berhubungan dengan jejunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus juga di mesenteri ini uh, ada mesokolon transversum, itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dan dinding posterior abdomen. Itu ada mesokolon sigmoideum juga. Kalau yang mesokolon sigmoideum itu lipatan peritoneum berbentuk kurvi terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Terus juga ada omentum. Omentum kan ada dua tadi kan, ada omentum majus juga ada omentum minus. Omentum minus. Ini untuk omentum majusnya itu di sini, yaitu yang gede-gede kayak gini, yang kayak gini. Terus juga omentum ini tuh membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, jenisnya kan ada omentum majus sama omentum minus kan tadi. Untuk omentum majus itu kan seperti tirai yang aku bilang tadi. Nah, dia ini disusun oleh 4 ligamen. Nah, apa aja tuh ligamennya tuh? Ada ligamen gastroprenica, ada ligamen gastrosplenica, ada ligamen gastrolika, gastrokolika, terus ada ligamen splenorenale. Terus juga untuk yang omentum minus itu disusun oleh dua ligamen. Yang pertama ada ligamen hepatoduodenale, terus yang kedua itu ada ligamen gastrohepatika. Oke, lanjut ke greater sac, laser sac, sama foramen Winslow. Untuk foramen Winslow tadi kan udah aku jelasin. Nah, sekarang aku mau jelasin yang greater sac sama laser sac-nya aja. Nah, untuk yang laser sac itu tuh dia itu kan
Aku kan jelasin yang greater sac dulu. Greater sac tuh posisinya tuh di sini. Ini buat tampilan dari samping. Ini buat greater sac yang dari rongga rongga abdomen. Ini buat yang laser sac di sini posisinya. Nah, yang greater sac itu adalah bagian terbentuk dari rongga peritoneum. Selanjutnya terus tuh dia tuh dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium, kolon transversum dikenal sebagai mesokolom transversal. Nah, untuk laser sac itu dia tuh kantung kecil kan, terletak di posterior lambung dan omentum minus. Hal ini tuh memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferior. Terus ada ligamentum peritonei. Nah, untuk ligamentum peritonei itu tuh dia tuh melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, lihat ligamentum tersebut itu tuh ada hepar sama gaster. Nah, buat yang heparnya itu ada ligamentum fasil fasil falciforme, terus ada ligamentum hepatoduodenale, terus ada ligamentum gastrohepatica, terus juga buat yang gasternya itu ada ligamentum gastrohepat gastrosplenica, ada ligamentum gastrosplenica, terus ada ligamentum gastrocolica. Ini otot yang ada di abdomen. Tadi juga aku udah jelasin. Ini ada rectus abdominis, rectus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, terus ada pyramidalis. Ini saja ya. Terus ini ada rectum proprium. Nah, rectum tuh secara skelo skeletopis itu terletak setinggi VS 3 di linea mediana setelah anterior dari sakrum. Ini posisi rektum. Sini buat gambar yang lebih jelas lagi. Nah, ini untuk posisi kanalisnya di sini. Ini ada kolon descendens. Ini kolon ascendens itu yang naik ke atas. Terus ada kolon descendens yang ke bawah, terus kolon sigmoideum. Next. Untuk kanalis-analisnya itu ini buat posisi, ini kan ada rektum tadi, di sini ada posisi kanalis, terus di sini ada posisi analis. Nah, ini untuk analis tuh punya sphincter. Itu di sini tempatnya, ini yang eksternalnya. Ini yang decusating fibers of upper external anal sphincter sini. Yang bisa dilihat di gambar. Nah, untuk kanalis-analis itu kan dia tuh terletak di bawah diafragma pelvis. Kanalis-analis itu dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Terus juga kanal anal tuh dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona columnaris, itu terdiri dari lipatan longitudinal. Terus tuh yang dibentuk dari korpus cavernosum. Terus tuh epitelnya itu epitel kolumnar atau kuboid. Terus ada pecten analis, itu adalah epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superiornya pada zona itu disebut linea pectinat. Terus juga garis bergerigitnya itu mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales.
Juga ada zona kutanea, itu adalah kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terus juga ada zona hemoroidalis, itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Terus untuk permukaan dalamnya itu dijumpai adanya kolumna rectalis, terus ada valvula anales, terus ada sinus rectalis. Nah, untuk uh, neurovaskularisasinya itu ada arteri dan vena kan. Nah, untuk arterinya itu di arteri rectalis superior cabang cabang arteri mesenterica inferior, terus juga ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna, terus juga ada hmm, arteri rectalis inferior cabang arteri iliaca interna, terus juga ada vena. Venanya itu ada vena rectalis superior beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Nah, pada anal kana ini drainase vena yang terletak di atas linea pectinet akan bermuara ke vena porta. Kemudian sedangkan drainase di bawah linea pectinet itu akan bermuara ke vena cava inferior. Oke, thank you. Terima kasih.